Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, ini kuliah pertama untuk pemrograman komputer, ya, kelas teknik industri. Oke, dengan saya Nana Suryana. Saya share. Oke. Oke, program komputer ya. Nah, sebelum ke apa itu program komputer, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ya. Dari mulai kita sepakati dulu. Oke, penilaian saya seperti ini. Tugas dan kuis itu 30%, UTS 30 dan UAS 40. Ya, ketidakhadiran itu 3 kali. Jadi kalau kamu izin atau yang lainnya, ketidakhadirannya 3 kali. Ya, kecuali sakit mungkin. Kemudian untuk tugas, nanti silakan dikirimkan ke sini. Ya, subjek emailnya contohnya misalkan seperti ini, tugas pemrograman TI gitu ya. Tugas strip pemrograman TI strip di sini, terus NPM-nya. Ya, NPM terakhir. Nah, jadi tidak perlu kalian tuliskan nama terus di body emailnya apa, tidak perlu. Cukup dituliskan subjek emailnya seperti ini, tugas pemrograman TI strip NPM-nya berapa. Ya, kalau UTS berarti di sini UTS pemrograman TI strip NPM. Begitu juga UAS strip pemrograman TI strip NPM-nya berapa. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kemudian di situ filenya jangan lupa untuk di-upload. Ya, tidak ada yang tulis tangan, semuanya diketik. Ya, diketik. Kalau pemrograman nanti misalkan kalau saya pakai bahasa C, ada aplikasi yang harus di-download, filenya misalkan C yaitu CPP gitu ya. Atau kalau pakai Python berarti .py gitu ya. Seperti itu. Jadi hanya itu saja yang di-upload, tidak perlu pakai Word atau yang lainnya. Ya, hanya file olahannya saja. Itu kalau program yang dikirim. Tapi kalau misalkan saya suruh kalian bikin algoritmanya, sketnya, kalian bisa pakai Word atau kalian pakai gambar ya, terus difoto gitu boleh, atau pakai Visio boleh, pakai Smart Draw boleh, silakan dipakai seperti itu ya. Itu untuk aturan penilaian dan pengiriman tugasnya. Oke, kemudian di materi silabus ya, saya tidak bisa langsung ke pemrograman tanpa melalui algoritmanya dulu ya. Algoritma ini untuk melatih kita untuk computational thinking ya, berpikir bagaimana komputasional gitu. Jadi saya tidak bisa langsung ke pemrogramannya tanpa melalui algoritmanya ini dulu. Jadi kita coba berteori dulu, nanti setelah Lebaran mungkin kalau ada banyak yang di Bandung, maka bisa silakan kita atur lagi untuk kuliah offline di lab ya. Nah, praktikumnya saya coba kita atur pertama dengan bahasa C atau Python ya. Kalau bahasa C kalian bisa download di sini ya, bahasa C. Tapi kalau Python bisa kalian download di sini ya. Ini aplikasinya, ini yang Python IDE ini juga sama. Ini compilernya bisa disambungkan, atau ini juga bisa
ada compiler sendiri atau interpreter sendiri. Ya, jadi bahasa C atau bahasa Python. Ya, untuk algoritmanya sama, hanya kita atur nanti praktikumnya menggunakan bahasa yang mana. Ya, oke. Nah, mata kuliah pemrograman ini berisi tentang metode dasar yang harus dikuasai untuk dapat menyelesaikan masalah menggunakan komputer sebagai alat bantu. Ya, jadi kita coba untuk mengajarkan bagaimana kondisi computational thinking, ya, berpikir komputasional, gitu ya, berpikir pada alur-alur komputer. Ya. Kemudian di kuliah ini juga kita coba untuk pelajari penggunaan metode-metode dari computational thinking ini nanti dirubah menjadi bahasa pemrograman, ya, disesuai dengan alur logikanya. Gitu. Oke, kompetensinya adalah bahwa kalian nantinya bisa berpikir logika berpikirnya seperti logika komputer, ya, computational thinkingnya seperti itu. Kalian harus bisa mampu seperti itu, ya. Kemudian bisa menjelaskan alasan komputer bisa mengerjakan perintah, ya. Jadi yang kalian lihat di handphone, di komputer itu semuanya berdasarkan skrip pemrograman, ya. Hasilnya apa yang kalian pakai sekarang, baik berbasis Android, ya, itu juga di dalamnya dasarnya adalah skrip bahasa pemrograman. Kemudian menjelaskan prinsip kerja program, membuat alur dengan algoritma, flowchart, dan lain-lain, baik menggunakan bahasa C atau bahasa Python. Ya. Ini prinsip-prinsipnya. Untuk detailnya kalian harus bisa mampu menyelesaikan ini, mempelajarinya, ya. Referensinya ada seperti ini. Bisa dimulai algoritma pemrograman, kemudian introduction algoritma, beginning algoritma, konsep dasar pemrograman, ya, terus Python, C, dan lain-lain. Ini sebagai referensinya, silakan kalian bisa cari di internet, ya, sekian banyak materi-materi untuk algoritma dan Python. Ini salah satu contoh dasar pemrograman dengan Python, bukunya seperti ini, ya, atau ada algoritma dan pemrograman dengan bahasa C dari Antonius Rahmat, ya. Ini salah satu contoh bukunya. Kalian boleh atau bisa cari di toko-toko buku, ya, untuk kalian bisa pelajari, ya, atau menggunakan cari bahan di internet juga tidak jadi masalah, sama aja, ya. Pemrograman bahasanya sama, yang mungkin contoh-contohnya aja yang berbeda sesuai dengan algoritma si sesuai dengan alurnya aja yang oke. Itu ya. Oke, kita mulai dengan algoritma. Ya, algoritma. Nah, yang perlu ada pertanyaan seperti ini, mengapa kita perlu belajar dulu algoritma dan pemrograman? Ya. Kita belajar algoritma dan pemrograman. Oke, sederhananya bahwa komputer ini dirancang, didesain untuk mengerti bahasanya, ya. Nah, bahasanya ini dibuat menggunakan kode-kode atau skrip atau bahasa pemrograman, ya. Nah, dari kode sebetulnya ada beberapa tahapan. Dari bahasa yang kita mengerti itu dikompil menjadi kode ASCII,
Kode ASCII dirubah lagi menjadi kode biner. Kode biner inilah yang dimengerti oleh komputer. Ya. Jadi kode-kode ini seperti ini. Jadi apa yang kalian lihat di komputer, di laptop atau di handphone itu merupakan hasil dari compile, ya, hasil dari compile-nya pemrograman. Ya. Nah, kemudian alasannya adalah kita belajar algoritma dulu untuk melatih logika berpikirnya. Alur sistemnya seperti apa? Untuk melatih berpikir seperti itu. Ya. Dan sebetulnya ini dasar dari informatika, ya. Tapi informatika sekarang sudah mulai merambah ke jurusan lain yang memang didasari pada pembelajaran komputer. Ya, jadi tidak hanya milik ini saja, tapi dipelajari dengan yang memang mata kuliahnya menggunakan komputer itu sebetulnya sudah harus bisa memenuhi belajar itu. Ya, misalkan dari elektro atau industri. Ya, barangkali kalian ada yang memang skripsinya menggali atau memanfaatkan sesuatu yang memang berhubungan dengan algoritma pemrograman menggunakan komputer, ya kalian harus pelajari ini. Nah. Oke. Ada pertanyaan seperti ini bahwa pemrograman itu sulit, ya, karena dengan kata-kata, dengan skrip yang kita buat menjadikan sesuatu yang begitu indah dilihat, ya, di monitor, layar monitor kita. Ya. Ada yang bilang memang sulit, ada juga yang gampang, gitu ya. Ada yang gampang. Memang ada bakat di situ, tapi bakat juga tetap membutuhkan waktu, membutuhkan jam terbang, membutuhkan latihan, membutuhkan semangat. Nah, ya, kemauan. Di saat ada error tidak lantas terus berhenti, tapi harus terus berlatih lagi dan berlatih lagi. Gitu. Kemudian memanfaatkan forum-forum diskusi. Ya, kalau tidak kita akan berkutat dengan error, menghabiskan sekian banyak waktu, gitu ya. Sedangkan kalau kita punya forum diskusi, maka begitu kita menemukan error, kita bisa bertanya, ya, berdiskusi. Kenapa ini error, kenapa tidak, ya. Nah, kalau hanya errornya di error sintaks, itu sebetulnya gampang. Ya, hanya error dalam penulisan saja. Ya. Tapi yang paling yang paling tinggi itu levelnya kalau error itu error di logika, ya, logika. Jadi di algoritmanya itu yang membuat sekian banyak pekerjaan menjadi sangat sulit, ya, karena logika itu. Oke, jadi belajar pemrograman tidak ada yang sebentar, tidak ada yang instan, dia membutuhkan waktu dan jam terbang, ya. Tidak cuman sekadar kita belajar terus mengerti, tapi kita juga harus berlatih membuat kasus-kasus lain untuk kita pecahkan dengan komputer. Ya. Oke, masuk ke pengertian. Kita coba bahas tentang pengertian algoritma itu apa. Ya. Ya, ada pengertian seperti ini bahwa algoritma ini satu urutan atau langkah-langkah yang logis. Ya, logis, sistematis dari proses pengambilan keputusan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah. Ya, di situ ada urutan langkah-langkah, ya, yang logis dan sistematis. Nah, jelas dan tidak rancu untuk memecahkan satu masalah dalam rentang waktu tertentu. Ya, misalkan apa? Ada langkah-langkah untuk menelpon, misalkan, ya. Atau SOP dalam pengurusan prosedur dalam pengurusan SKCK, prosedur dalam pengurusan KTP, ya, membuat KTP, atau kalian misalkan mendaftar kuliah, ya, harus dimulai dari pendaftaran, menyiapkan persyaratan, mengisi datanya dan lain-lain, gitu ya. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka tidak mungkin tiba-tiba kalian masuk kuliah, ya. Jadi tidak logis kan? Atau misalkan dalam pengurusan KTP,
Kalau sekarang fotonya langsung diambil ya di tempat, kemudian difoto, kemudian dicetak. Ya, kalau dulu kita harus nyiapkan dulu fotonya. Ya, kita harus nyiapkan dulu form untuk pendaftarannya. Ya, dari mulai RT, RW, kelurahan dan seterusnya. Kita tidak bisa langsung tiba-tiba ke kelurahan atau ke kecamatan tanpa melalui pengajuan dari RT dan RW. Gitu. Ya. Karena datanya tidak ada. Kalau kita datang langsung ke kecamatan, datanya tidak ada di situ. Ya. Jadi kan ya, itu tidak sistematis dan tidak logis gitu. Ya. Oke. Nah, nah ini ada hal penting bagaimana kita memilih algoritma, ya. Karena memilih algoritma ini berarti kita memilih solusi, gitu ya. Memilih algoritma, memilih solusi. Misalkan begini, di tempat kalian di rumah mau ke kampus, ya bisa menggunakan kendaraan apa saja, baik mulai dari jalan kaki, bersepeda, pakai motor atau ojek atau pakai mobil atau naik angkot ya. Begitu juga jalannya. Bisa jalan ke kanan, ke kiri, jalan lurus, jalan ke belakang ya, dan macam-macam. Gitu. Ya, misalkan yang rumahnya di ujung Berung bisa melalui jalan yang lurus ke Cicahem, terus ke Surapati dan ke sini, atau lewat Antapani ke Cicadas, atau muter misalkan dari ujung Berung ke lewat jalan rumah sakit terus ke bypass ke Buah Batu dan ke sini ya, semuanya sama, nyampe dari rumah ujung Berung ya, menggunakan fasilitas apa saja, kendaraan apa saja, menggunakan atau jalannya lewat mana saja, tapi nyampainya sama nyampe. Nah ini berarti kan memilih algoritma dan ini berarti memilih solusi ya. Nah solusi ini dituliskan dalam langkah-langkah algoritma ya. Bagaimana kita menuliskannya, terus menguji algoritmanya, terus kita bikin dokumentasi dan melakukan maintenance ya. Apabila ada satu alur algoritma yang baru yang lebih cepat prosesnya, maka itu bisa diakomodir ya. Nah ada sekian banyak kriteria yang baik ya, kriteria program yang baik ya, kan tetapi yang paling penting adalah pertama algoritma itu harus benar ya, algoritma itu harus benar, harus jelas dan efisien gitu ya. Oke, jadi benar, jelas dan efisien. Kenapa begitu? Misalkan seperti ini tadi saya contohkan bahwa rumah kalian di ujung Berung gitu ya. Nah untuk nyampe ke kampus ini bisa lewat mana saja, bisa kalian muter ke Cibiru dulu, terus ke bypass, atau lewat rumah sakit ke bypass langsung ke Buah Batu, atau yang jalan ujung Berung situ terus ke Cicahem, terus nanti ke Cicadas, jalan Jakarta dan belok ke sini ya. Bisa seperti itu. Nah dari jalan-jalan itu kalian harus bisa menilai jalan mana yang tercepat ya, jalan mana yang terpendek, jalan mana yang tercepat untuk bisa nyampe. Maka bisa katakan bahwa itu merupakan satu jalan yang efisien ya, jalan benar dan jelas ya. Kalau misalkan bisa saja kalian muter lewat mana saja, tapi apa ya namanya, akan semakin muter jalannya, berarti menjadi panjang gitu ya. Kalau dari dua jalan itu, dua alur itu kita hitung jaraknya,
mana yang tercepat, mana jarak yang terpendek, ya. Kemudian mana dari waktu itu yang tercepat waktunya, dari sekian banyak jalan itu mana yang tercepat. Itu yang menjadikan bahwa algoritma yang kriterianya baik, program baik itu yang mempunyai efisiensi tinggi, ya. Nah, alur program bisa tuliskan seperti ini: input, proses, dan output, ya. Biasanya proses ini yang tidak sederhana, yang kompleks ini di prosesnya, ya. Orang biasanya hanya hanya memikirkan outputnya, saya pengen begini, saya pengen begitu, ya. Ini outputnya, nah, tidak paham inputnya apa dan prosesnya bagaimana, ya. Biasanya seperti itu. Jadi yang harus kita baca adalah dari output yang diinginkan oleh klien itu, inputnya apa saja dan prosesnya bagaimana sehingga menghasilkan output yang diinginkan, ya. Itu. Oke, barangkali ada pertanyaan dulu, silakan sebelum kita lanjutkan. Oke, tidak ada. Oke, kita lanjut. Oke, berikutnya langkah-langkah bagaimana kita, ya silakan. Pak, maaf Pak, kalau Bagas Kemal keluar masuk, ini jaringannya Pak jelek. Ya, ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Oke, bagaimana kita membuat langkah-langkah pemrograman, ya. Tadi misalkan kita coba mendefinisikan dulu masalahnya apa, gitu ya. Kita coba mendefinisikan dulu masalahnya apa, ya. Biasanya orang menginginkan program itu berdasarkan output. Saya pengen output seperti ini, ya. Nah, berarti itu yang user butuhkan, ya, user requirement, gitu. Masalahnya itu. Nah, kemudian kita buatkan outline-nya, prosesnya bagaimana, ya. Nah, akan dari outline itu coba kita rinci mana yang menjadi input, kemudian prosesnya kita mengikuti outline yang sudah diberikan, kita buatkan algoritmanya untuk proses itu sehingga masuk ke nanti hasilnya sesuai dengan yang diinginkan, ya, menjadi output, ya. Ya, bisa kita gambarkan algoritmanya. Ada beberapa cara untuk menuliskan algoritma, ada 3 cara. Kalian nanti bisa pilih, ya, yang kalian pahami yang mana, ya. Baru dibuatkan bahasa pemrogramannya, diterjemahkan dalam bahasa pemrograman, kemudian coba kita running, jalankan, ya, programnya, ya. Nah, untuk diimplementasikan kita coba perlu adanya pengujian dulu, ya. Setelah pengujian itu selesai, pengujian beres, tidak ada error dan lain-lain, maka itu baru kita implementasikan ke sistem, ya. Serahkan ke klien. Oke. Nah, merujuk pada alur tadi, maka kalau kita definisikan, ya, bahwa algoritma ini adalah satu urutan langkah yang logis dan sistematis, ya, bahwa urutan algoritma ini merupakan urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis, jelas, tidak ambigu atau tidak rancu, ya, untuk memecahkan satu masalah dalam rentang waktu tertentu. Jadi hanya rentang waktu tertentu saja, ya. Nah, kalau masalah pengulangan tadi misalkan SOP tentang SKCK, SOP tentang pengurusan KTP, ya berarti SOP itu hanya untuk pengurusan KTP saja, tidak bisa SOP-nya dipakai untuk pengurusan
SKCK atau yang lainnya, hanya untuk KTP saja. Begitu juga yang SKCK, begitu juga yang lainnya, ya. Misalkan di sini ada resep masakan, ya. Resep masakannya apa? Ya hanya itu saja. Ya, cara membuatnya yang begitu, langkah-langkahnya itu, ya. Jadi kalau misalkan pakai masakannya adalah sayur, ya yang disebut dengan dalam rangka waktu tertentu, masalah tertentu itu ya kita buat sayur. Tidak bisa resep itu, langkah itu dipakai untuk yang lainnya. Ya, itu algoritma. Oke, nih salah satu contoh misalkan seperti ini. Ya ini hanya untuk ini saja. Ini satu algoritma. Ini adalah datanya dengan tipe datanya, ya, variabel dan tipe data. Kemudian di sini adalah langkah-langkahnya algoritma, ya. Cara memasaknya ini adalah langkah-langkahnya, algoritmanya. Kalau ini dipenuhi, maka algoritmanya menjadi benar sesuai dengan yang diinginkan outputnya. Tapi kalau ini ada yang terlewati, maka outputnya menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan, gitu ya. Oke, contoh yang lainnya misalkan seperti ini. Ya, ini pengurusan SKCK misalkan. Ya, pengurusan SKCK dari mulai pemohon membuat input datanya di website, kirimkan, ada pemerintah pembayaran, menyerahkan bukti pembayaran, kemudian verifikasi, ya, kalau benar maka lanjutkan ke sini dan seterusnya sampai selesai. Ya, kalau data ini tidak benar, tidak ada bukti bayar, maka ini akan dibalikan lagi ke pemohon dan tidak diproses, ya. Nah, alur ini hanya berlaku untuk alur ini saja, pengurusan SKCK saja. Ya, untuk yang lainnya tidak bisa. Ya. Oke. Nah, jadi tadi dari uraian tadi kita bisa mengambil satu simpulan bahwa karakteristik dari algoritma, bahwa algoritma ini tidak ambigu, ya, tidak rancu, tidak multitafsir, ya. Kalau ada satu pengulangan, ya untuk satu pengulangan itu saja. Kalau ada pengulangan yang sama, tidak dituliskan pengulangan yang sama itu berulang-ulang, tapi cukup satu kali, dan proses yang lainnya akan mengambil prosedur pengulangan yang sudah ada. Jadi tidak dituliskan berkali-kali untuk pengulangan yang sama, ya. Kemudian langkah-langkahnya harus tepat, karena kalau tidak tepat berarti ada error, ya. Algoritma juga harus pasti, ya. Harus pasti kapan istilahnya kalau komputer bisa dinyalain, ya bisa dimatikan juga. Ya, begitu juga sistem yang lainnya, sepeda motor bisa dinyalakan, bisa dimatikan, dan itu sesuatu yang pasti, ya. Kalau di pemrograman komputer misalkan kalian ada game balap, ya, ada jalannya di situ, ya. Kalau melewati jalan biasanya dari sticknya bergoyang, ya, bergetar gitu, atau kelihatan mobilnya bergetar dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang pasti, ada alur itu, ya. Kemudian algoritma juga harus berhingga, ya, bisa dinyalakan, bisa dimatikan. Oke, mungkin ini yang perlu kita pahami dulu. Bagaimana nanti kita sebelum ke pemrograman, kita coba pahami dulu tentang algoritma, ya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti akan kita pelajari bagaimana algoritma kita tuliskan dalam beberapa cara, ya. Ada 3 cara, flowchart, pseudocode, dengan bahasa manusia. Nah, dari 3 itu kita coba pelajari satu-satu, ya. Nah, oke, ini yang bisa saya sampaikan dulu untuk hari ini. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Pak, mau bertanya, Ya. kalau pemrograman teknik belajarnya bahasa apa aja, Pak? Oke, ada 2 pilihan, bisa dengan bahasa C atau bahasa Python.
Ya, nanti kita coba pertimbangkan bahasa mana yang kita pelajari, ya, kalian pelajari ya. Oke, ada lagi? Halo? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Pak mau nanya, Ya, untuk absen yang hari ini ikut Zoom boleh dituliskan dulu di grup, dituliskan dulu aja di grup, ya. Oh iya Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan. Tidak ada? Kita cukupkan. Ya, kita lanjutkan hari Selasa depan ya, jam 1. Mudah-mudahan setelah kalian yang di Bandung ada berapa orang? Halo? Kalian yang di Bandung ada berapa orang? Ada Pak kurang Ada 12. Oke, mudah-mudahan kita atur setelah lebaran lah ya. Atur setelah lebaran kita coba ajukan izin ke fakultas, ke WR1 untuk belajar di kelas offline di lab ya. Oke, selesai jam 1, nanti kalau dengan praktikum sampai jam 3. Itu ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Cukup. Oke, terima kasih. Untuk rekamannya akan saya coba upload di YouTube. Kalian bisa cek di YouTube di channel saya. Dan materinya saya upload di LMS ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. guys. Makasih Pak. Ya, sama-sama.